Cara angkat tangan takbiratul ihram hanya dua hadis sahaja. Pertama, la yatajawaz, tidak melampau uzunaihi, dua telinga. Allahu Akbar, dua telinga, diagak-agak dua telinga. Allahu Akbar. Yang kedua, baina mankibaihi, tidak bahu. Allahu Akbar. Nanti bila nampak ada orang sembahyang, Allahu Akbar. Atau telinga, Allah. Yang tak ada dalilnya, Allah. Ini tak ada mazhab. Hanya dua saja, telinga. Ustaz pakai yang mana? Saya pakai telinga. Allahu Akbar. Bagi perempuan, perempuan lebih tertutup lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang tertutup? Bahu, maka perempuan sebahu. Allahu Akbar. Lebih baik. Ini tentang mengangkat tangan. Bagaimana meletakkan tangan? Mengikut semua mazhab. Mazhab Syafi'i yang saya amalkan dulu, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Di bawah dada, di atas pusat. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i yang kedua, mazhab Syafi'i ada dua. Di atas jantung. Allahu Akbar. Riwayat yang dipakai Ibnu Khuzaimah. Disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adlatuh. Nanti bila nampak ada Allahu Akbar. Ustaz pernah tak buat ini? Pernah. Bila? Waktu jamaah ramai betul. Bila saya buat begini, tersiku. Maka saya buat begini. Oh, baru saya faham. Itu makna mazhab Syafi'i. Boleh, jantung. Kedua, mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Di bawah pusat. Cuba tonton filem Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih masa dia pimpin sembahyang di Konstantinopel, Allahu Akbar. Kenapa? Sebab mazhab Hanafi di bawah pusat. Muhammad Al-Fatih, Turki, mazhabnya Hanafi. Mazhab Maliki dua, di atas pusat tepat. Allahu Akbar. Yang kedua, adamul qabdi, lepas ke bawah. Allahu Akbar. Cuba tengok Raja Maghribi Muhammad VI. Raja Maghribi Muhammad VI, ayah dia Hasan II sama. Cuba tulis di YouTube Muhammad VI salat. Nampak? Allahu Akbar. Sebab dia mazhab Maliki dua. Yang terakhir, sifat salat Nabi, buku Albani. Buku ni bestseller. Sifat salat Nabi. Tepat di atas dada. Allahu Akbar. Jadi kalau gitu kita urutkan semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jangan buat ke 6-6-nya. Saya tak ingin lepas ini tuan-tuan cuba semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun saya di Maghribi 2 tahun, belum pernah saya buat di masjid dekat rumah saya. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Kenapa saya sebutkan ini, yang ke-6 ini, supaya kita jangan salahkan orang, sebab mereka semua. Kenapa banyak? Betul. Kerana Nabi melaksanakan hadis, Nabi salat beberapa kali dan hadis banyak sekali. Imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai yang hadis ini, imam ini pakai hadis ini, imam ini pakai hadis ini. Hadis banyak sekali. Nah, ini tentang masalah letak tangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat cara yang pertama. Ya, Al-Bukhari nomor hadis 735, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya, kan? Sampai telapaknya sejajar dengan bahunya. Silahkan kira-kira seperti apa? Baik ya. Bahunya sebelah mana sini ya? Baik, maka turunkan sedikit di sini, turunkan sedikit di sini. Baik, sejajar dengan bahunya. Jadi posisi di sini. Paham ya? Baik, saya ulang, posisi di sini, sejajar dengan bahu. Awas, awas. Saya ingin tekankan dulu ya. Jadi pernah kami jelaskan, tangan itu disebut yad. Tapi ketika dalam ibadah, itu rinci sekali. Karena tangan punya bagian-bagian. Kalau disebutkan tangan, itu berarti dari mulai ujung jari ini, sampai dengan ke sini. Ya, persendian yang dekat bahu. Ini tangan, yad namanya, yadun. Paham?
Baik. Nah, batas ini disebut dengan kaf namanya sampai sini. Kaf itu telapak tangan. Sampai sini, ini persendian yang di sini, ini disebut dengan rusghan. Rusghan. Ya, nanti saya turunkan begitu kita akan bertakbir dan bersedekap. Ya, bagaimana posisinya? Nanti ini akan disebutkan. Sampai sini disebut mirfaq namanya. Jamaknya marafiq. Ya, Anda harus jeli betul dengan kalimat-kalimat ini karena nanti baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis ketika Allah dan Rasulnya meminta kita mengamalkan amalan terkait dengan tangan, nanti akan ada batas-batas dengan nama itu. Saya beri contoh. Panggang bagaimana? Terbuka begini. Nah, mari kita ambil, tanyakan pada hadisnya. Jangan ikut pilihan orang, gitu kan? Baik, kita lihat bagaimana Nabi mencontohkan. Kita ambil di hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor hadis 459. Riwayat Abu Amir, dan beliau nanti yang menyampaikan bagaimana cara melakukannya. Disampaikan oleh beliau, Abu Amir adalah Rasulullah SAW jika beliau mengangkat tangannya, ya qala hakadha. Beliau mempraktikkan seperti ini. Bagaimana hakadhanya? Ternyata mengangkat telapak tangannya, menghadapkan ibu jarinya keluar, tidak terlampau rapat begini, tidak juga renggang seperti ini. Ternyata menjulur biasa saja. Ya, nggak pakai biasa saja, ya. Jadi begini, ini tidak terlampau terbuka begini, tidak juga rapat seperti ini. Jadi terlampau menjulur, rileks saja biasa. Jangan berlebihan, ya. Jadi ketika Anda mengangkat tidak terlampau tegang seperti ini, tidak juga terbuka seperti ini, tapi kita bertakbir seperti biasa. Jelas? Baik. Kalau sudah dipahami seperti ini, yang paling penting dari mengangkat tangan ini, ketika Anda bertakbir disebut dengan takbiratul ihram. Poin pentingnya ini namanya. Jadi ketika Anda mengangkat baik sejajar dengan daun telinga ataupun sejajar dengan bahu, poinnya adalah nih, tanggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Nggak usah dibawa-bawa. Jangan kaitkan dalam sholat. Jelas? Baik, jadi ini beberapa dalil turunan yang terkait dengan kalimat takbiratul ihram. Silakan.